Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina. Saya berasal dari kelas 3C dengan nomor NPM 24106310685, program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mereview tentang aplikasi pembelajaran berbasis artificial intelligence. Pada video ini, saya akan membahas aplikasi yang cukup populer untuk mempelajari bahasa asing termasuk bahasa Inggris, yaitu Lingodeer. Selama sekitar 10 menit ke depan, saya akan mengajak teman-teman semua untuk memahami fitur-fiturnya, cara kerjanya, manfaatnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, kelebihan, kekurangan, serta bagaimana aplikasi ini bisa digunakan dalam konteks pendidikan. Oke, yang pertama, apa itu Lingodeer? Lingodeer adalah aplikasi pembelajaran bahasa berbasis AI yang dirancang untuk memberikan pelajaran bahasa secara terstruktur. Berbeda dari aplikasi populer lain seperti Duolingo, Lingodeer lebih fokus pada penjelasan grammar, struktur kalimat, pola bahasa, dan latihan reading. Aplikasi ini awalnya dikembangkan untuk bahasa-bahasa Asia Timur seperti Jepang dan Korea, tetapi kini kontennya berkembang dengan baik untuk bahasa Inggris. Lingodeer, oke baik, saya akan menjelaskan konsep pembelajarannya dan cara kerjanya. Lingodeer bekerja melalui pendekatan AI powered adaptive learning, yang berarti aplikasi menyesuaikan materi dengan tingkat kemampuan pengguna. Ini dilakukan melalui yang pertama, diagnostic exercise untuk melihat level awal. Jadi di diagnostic exercise ini kita akan diberikan sebuah tes untuk melihat bagaimana atau seberapa jauh pemahaman kita terkait bahasa yang akan kita pelajari. Yang kedua, adaptive lesson sequence, yaitu urutan materi menyesuaikan performa. Yang ketiga, real-time feedback, termasuk koreksi grammar dan penguatan vocabulary. Jadi feedbacknya itu setelah kita belajar dan mengisi soal-soal, itu akan langsung diberi feedback langsung oleh dari aplikasi Lingodeer-nya tersebut. Yang keempat, space repetition system, untuk menguatkan ingatan jangka panjang. Jadi dalam Lingodeer ini akan diberikan pengulangan kata untuk menguatkan ingatan jangka panjang. Jadi kita akan tetap ingat apa yang sudah kita pelajari, karena di Lingodeer ini repetition sistemnya. Struktur pembelajaran Lingodeer mirip buku teks yang dipecah menjadi unit-unit kecil sehingga lebih mudah diikuti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur utama dari Lingodeer. Yang pertama, grammar notes yang lengkap. Setiap unit memiliki penjelasan grammar yang jelas dan detail. Misalnya, perbedaan antara present perfect dan simple past dijelaskan dengan contoh, pola kalimat, serta tabel. Yang kedua, vocabulary builder plus audio native. Vocabulary dilengkapi dengan audio pelafalan dari native speakers, sehingga pengguna mempelajari kosakata dengan cara yang benar. Jadi nanti ada video dari native speaker yang mengucapkan kata yang sedang dipelajari, dan kita bisa mendengar itu berulang kali sampai kita paham bagaimana cara mengucapkannya. Lalu yang ketiga, reading mode. Lingodeer menyediakan mode membaca yang membantu latihan reading comprehension sederhana, cocok untuk siswa level dasar sampai menengah. Yang keempat, speaking mode dengan AI. Pengguna dapat mempraktikkan speaking dengan merekam suara dan mendapatkan feedback otomatis dari AI. Yang kelima, quiz and review mode. Terdapat mode review yang membantu penguatan konsep sebelum lanjut ke materi berikutnya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan relevansi Lingodir dalam pengajaran bahasa Inggris. Lingodir sangat relevan untuk pengajaran bahasa Inggris, terutama untuk yang pertama, siswa SMP dan SMA yang membutuhkan penjelasan grammar secara sistematis. Yang kedua, untuk mahasiswa tingkat awal yang ingin memperkuat struktur bahasa. Yang ketiga, guru yang ingin memberikan latihan tambahan kepada siswa. Dan yang keempat, pembelajaran mandiri yang ingin memahami grammar secara lebih jelas. Jadi ini cukup banyak ya kegunaannya, khususnya bagi siswa-siswa menengah ke atas. Dan ada kebutuhannya tersendiri. Dibanding aplikasi serupa, Lingodir lebih serius dalam grammar sehingga cocok digunakan dalam konteks pendidikan formal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penggunaan Lingodir dalam kelas. Yang pertama, pembelajaran grammar. Guru dapat memilih unit grammar tertentu, misalnya present continuous, dan meminta siswa menyelesaikan unit tersebut sebelum kelas dimulai. Ini membantu flip classroom. Yang kedua, latihan vocabulary terintegrasi. Guru dapat menjadikan vocabulary list dari Lingodir sebagai bahan latihan speaking atau menulis. Yang ketiga, project reading mini. Siswa diminta membaca suatu teks pendek di reading mode dan menuliskan 5 poin penting. Yang keempat, ada homework mandiri. Tugas seperti complete unit 3 level 2 dapat diberikan sebagai latihan tambahan. Jadi, siswa lebih banyak mendapatkan latihan di sini dan itu dapat memperkuat bahasa Inggris mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan Lingodir. Yang pertama, penjelasan grammar terbaik di antara aplikasi sejenis, cocok untuk pembelajaran formal seperti yang sudah saya mention sebelumnya. Lalu yang kedua, struktur rapi seperti buku teks. Siswa tidak kebingungan berpindah materi karena strukturnya sudah sangat jelas dan rapi. Yang ketiga, audio yang jernih dan native, meningkatkan kemampuan listening kita karena ada kata yang diucapkan oleh native speakernya sendiri. Yang keempat, metode belajar beragam, mulai dari grammar, membaca, vocabulary, hingga speaking. Yang kelima, tidak terlalu gamified, lebih akademik, cocok untuk siswa serius. Selanjutnya, kekurangan Lingodir, tidak terlalu kuat di speaking. Jadi di sini Lingodir itu tidak terlalu kuat di aspek speakingnya, masih kalah dari Helpful atau Elsa. Yang kedua, materi reading terbatas, tidak sebanyak aplikasi khusus reading comprehension karena ini mencakup luas ya, tidak hanya reading. Yang ketiga, beberapa fitur premium, kualitasnya bagus tapi harus berbayar. Ini mungkin jadi pertimbangan juga. Lalu yang keempat, kurang cocok untuk young learners, antar mukanya lebih dewasa dan serius. Jadi memang Lingodir ini didesain untuk kelas atau siswa SMP sampai ke atas. Terakhir, rekomendasi pemanfaatan. Jadi saya akan merekomendasikan bahwa menggunakan Lingodir sebagai tambahan pembelajaran grammar terstruktur. Lalu yang kedua, cocok untuk model flip classroom atau self-study. Jadi bagi teman-teman yang biasanya suka ada belajar tambahan dan itu dilakukan sendiri, Lingodir ini cocok. Yang ketiga, padukan dengan aplikasi speaking seperti TalkPal supaya belajar lebih seimbang. Jadi tidak hanya Lingodir saja, tapi gunakan aplikasi lain selain Lingodir yang dapat membantu pembelajaran dalam bahasa Inggris. Demikian ulasan lengkap tentang Lingodir. Aplikasi ini sangat cocok bagi guru maupun siswa yang ingin memperkuat grammar, vocabulary, dan reading secara terarah. Selanjutnya, saya akan membahas aplikasi kedua yaitu TalkPal AI yang lebih berfokus pada kemampuan speaking. Yang kedua, TalkPal AI.
Sokpol AI adalah aplikasi konvensional tutor berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu pengguna berlatih speaking dalam bahasa Inggris. Aplikasi ini menggunakan metode AI yang mampu merespon dalam bentuk teks maupun suara, sehingga pengguna bisa merasakan percakapan yang natural seperti berbicara dengan manusia. Sokpol didesain agar pembelajar bahasa dapat berlatih dalam konteks yang relevan, misalnya percakapan sehari-hari, topik, akademik, job interview, hingga conversation berbasis role play. Selanjutnya saya akan membahas cara kerja Sokpol AI. Sokpol AI bekerja melalui AI-driven conversation engine yang secara otomatis menyesuaikan level bahasa pengguna, topik percakapan, pronunciation scoring, feedback grammar, dan vocabulary. Jadi untuk level bahasa pengguna, AI di sini menganalisis grammar, vocab, dan ketepatan artikulasi. Lalu untuk topik percakapan sendiri, dia bisa memilih topik bebas atau menggunakan template percakapan yang tersedia. Dan selanjutnya untuk pronunciation scoring, saat pengguna berbicara, Sokpol memberikan skor pelafalan dan saran perbaikan. Jadi bisa dibilang ini ada feedback real time. Lalu yang keempat, feedback grammar dan vocabulary. Setelah percakapan selesai, AI menampilkan kesalahan grammar dan pilihan kosakata yang bisa ditingkatkan. Karena bersifat interaktif, pengguna benar-benar bisa ngobrol dengan AI layaknya tutor online. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur utama dari Sokpol AI. Pertama, AI Conversation Partner. Fitur ini memungkinkan pengguna berbicara bebas dengan AI. Misalnya, pengguna ingin membahas my dream job, or travel conversation, atau daily routine. AI merespon secara natural dan mengikuti alur percakapan. Yang kedua, voice recognition and pronunciation feedback. Sokpol bisa mendengarkan suara pengguna lalu memberi penilaian dari segi intonasi, clarity, dan accuracy, cocok untuk latihan speaking mandiri. Yang ketiga, grammar correction. Setiap kali pengguna salah grammar, AI menampilkan koreksi yang bersih dan jelas, serta memberikan versi kalimat yang lebih natural. Yang keempat, role play mode. Kita bisa mempraktikkan berbagai situasi, misalnya role play sebagai customer in waiter, interview and interviewer, traveler asking for the direction. Fitur ini sangat membantu dalam membuat simulasi konteks nyata. Dan ini masuk dan cocok juga ke dalam metode pembelajaran CBLT yang ada role play-nya. Yang kelima, CEFR based role-play. Sokpol menyesuaikan percakapan berdasarkan level CEFR from A1 to C1. Jadi tingkat kesulitan vocabulary disesuaikan secara otomatis. Selanjutnya, relevansi Sokpol untuk pembelajaran bahasa Inggris. Dalam pendidikan bahasa Inggris, terutama skill produktif seperti speaking, banyak siswa kesulitan karena yang pertama, faktornya itu tidak percaya diri berbicara. Lalu yang kedua, malu atau takut salah grammar karena biasanya orang suka ngejudge gitu kan. Lalu yang ketiga, tidak punya partner speaking. Jadi dia kurang bisa meningkatkan bahasa Inggrisnya kalau sendirian atau tidak ada partner speaking. Yang keempat, jarang berlatih di luar kelas. Jadi hanya berlatih atau belajar di dalam kelas ketika ada guru atau tambahannya. Sokpol ini menjadi solusi yang sangat praktis karena siswa bisa berlatih speaking kapan saja tanpa tekanan alias fleksibel. Guru pun bisa menjadikan alat pendukung untuk meningkatkan fluensi dan akurasi dari speaking siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penggunaan dalam kelas. Pertama, latihan speaking individu. Guru memberikan topik, misalnya describe your favorite teacher. Siswa lalu berlatih bersama Sokpol dan screenshot hasil feedback. Kedua, pemanasan atau warm up di awal kelas.
Siswa diminta melakukan percakapan 3 menit melalui TOEFL, lalu menyebutkan satu vocabulary baru yang dipelajari. Yang ketiga, role play practice. Untuk kelas SMA, guru bisa memberi tugas role play itu. TOEFL menjadi partner simulasi sebelum presentasi di kelas. Dan yang keempat, tugas pronunciation improvement. Siswa merekam kalimat tertentu dan melihat peningkatan skor pelafalan hari demi hari. Selanjutnya, saya akan membahas kelebihan dari TOEFL AI. Yang pertama, TOEFL ini sangat natural untuk conversation. Respon AI terasa seperti berbicara dengan tutur manusia dan tidak terdengar seperti robot. Yang kedua, meningkatkan confidence. Siswa yang pemalu dapat lebih berani berbicara. Dan yang ketiga, pronunciation feedback akurat, membantu memperbaiki aksen dan intonasi. Yang keempat, cocok untuk kelas online maupun offline. 5. Bisa digunakan untuk latihan topik akademik maupun informal. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari TOEFL AI sendiri. Yang pertama, butuh koneksi internet yang bagus. Jadi semisal koneksinya buruk, voice recognition sering error. Yang kedua, tidak fokus pada grammar rules. Berbeda dari Lingodir yang sangat terstruktur, TOEFL fokus speaking. Jadi ini hanya untuk kelancaran berbahasa tapi tidak dengan grammarnya. Yang ketiga, beberapa fitur penuh terkunci di premium. Dan yang keempat, AI kadang memberikan jawaban terlalu panjang atau terlalu formal. Selanjutnya, rekomendasi untuk penggunaannya. Yang pertama, cocok digunakan sebagai alat latihan speaking mandiri atau tambahan kelas. Guru dapat menugaskan siswa untuk mengirimkan hasil feedback AI sebagai bentuk penilaian formatif. Yang ketiga, padukan dengan aplikasi grammar seperti Lingodir atau Language Tool untuk hasil belajar yang lebih lengkap. Demikian pembahasan lengkap tentang TOEFL AI. Aplikasi ini sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin meningkatkan kemampuan speaking dalam bahasa Inggris dengan cara natural, fleksibel, dan personal. Pada video selanjutnya, saya akan membahas aplikasi ketiga yaitu Language Tool yang berfokus pada kemampuan writing. Yang ketiga, saya akan membahas Language Tool. Language Tool adalah aplikasi grammar checker dan writing assistance berbasis AI yang mampu mendeteksi kesalahan kata bahasa, ejaan, tanda baca, style, hingga tone dalam sebuah teks. Berbeda dari grammar checker standar, Language Tool tidak hanya memberikan koreksi, tetapi juga saran perbaikan gaya tata bahasa, variasi kata, hingga rephrasing secara otomatis. Ini menjadikannya alat yang sangat efektif untuk mahasiswa, guru, dan penulis akademik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja Language Tool. Language Tool bekerja dengan menggabungkan yang pertama, ada Grammar Rule Engine, mendeteksi kesalahan grammar umum seperti pada verb agreement, artikel, preposisi, modifier, dan tenses. Yang kedua, AI Powered Style Analysis, memberikan saran style lebih natural, akademik, atau formal sesuai konteks. Ketiga, Machine Learning Correction, AI mengenali pola kesalahan dari jutaan contoh teks. Yang keempat, ada Rephrase Tool, mengubah kalimat agar lebih jelas, formal, ringkas, dan akademik. Dengan kombinasi tersebut, Language Tool bisa memberikan umpan balik yang jauh lebih mendalam dibandingkan aplikasi dasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur utama dari Language Tool. Yang pertama ada Advanced Grammar Checking. Ini gunanya untuk mendeteksi kesalahan grammar kompleks seperti misused modifiers atau inappropriate collocation. Misalnya, he suggests me to go. Jadi, he suggests that I go. Yang kedua, style suggestion, memberikan saran agar tulisan lebih natural, cocok untuk esai, laporan, atau academic writing. Yang ketiga, rewriting. Fitur
refreshing sangat membantu untuk mahasiswa yang ingin meningkatkan kualitas kalimat tanpa mengubah makna. Yang keempat, tone and formality adjustment. Pengguna bisa memilih tone formal, professional, academic, atau casual. Yang kelima, vocabulary enhancement. Menawarkan sinonim dan variasi kata untuk menghindari repetition. Yang keenam, multilingual support. Mendukung lebih dari 30 bahasa, termasuk Inggris, Jerman, dan Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan relevansi language tool dalam pengajaran bahasa Inggris. Dalam pendidikan bahasa Inggris, kemampuan writing menjadi salah satu skill yang paling sulit dikuasai. Banyak siswa kesulitan pada yang pertama, grammar accuracy, yang kedua, academic tone, yang ketiga, coherency and cohesion, yang keempat, penggunaan vocabulary yang tepat, dan yang kelima, organisasi kalimat. Language tool bisa menjadi alat pendamping yang sangat efektif, terutama untuk writing assignment, essay, laporan penelitian, dan skripsi mini. Selanjutnya, contoh penggunaan dalam kelas. Yang pertama, self-editing session. Sebelum mengumpulkan esai, siswa diminta menjalankan teks mereka melalui language tool untuk memperbaiki grammar. Yang kedua, improving paragraph writing. Guru memberi satu paragraf siswa, lalu mereka melihat saran dari language tool dan mendiskusikan perbaikannya. Yang ketiga, academic writing class. Siswa menggunakan fitur rephrase untuk meningkatkan formalitas kalimat akademik. Yang keempat, peer review with AI. Mahasiswa melakukan peer review dibantu language tool sehingga mereka belajar mengenali pola kesalahan umum. Dan yang kelima, preparing abstract and research proposal. Sangat berguna dalam penulisan abstrak, introduction, dan literature review. Kelebihan dari language tool itu sendiri ada yang pertama, lebih akurat dari grammar checker biasanya. Deteksi error yang sering terlewat oleh aplikasi lain. Dan yang kedua, memperbaiki style dan clarity. Tidak hanya membetulkan, tapi juga meningkatkan kualitas teks. Yang ketiga, cocok untuk academic writing. Fitur formal tone sangat membantu mahasiswa. Yang keempat, user friendly. Bisa dipakai dari browser, Google Docs, Word, bahkan keyboard HP. Yang kelima, memberikan penjelasan kesalahan secara detail dan itu sangat edukatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kekurangan dari language tool sendiri. Yang pertama, fitur terbaik berada di versi premium. Paraphrasing lebih terbatas di versi gratis. Kedua, AI kadang mengubah gaya terlalu formal. Tidak semua tulisan memerlukan formal tone. Yang ketiga, kesalahan kompleks tetap butuh penilaian manusia. Misalnya, koherensi antar paragraf. Yang keempat, tidak bisa mengajar grammar dari nol, hanya memperbaiki, bukan menjelaskan konsep secara mendalam seperti Lingodeer. Selanjutnya, saya akan merekomendasikan penggunaan. Jadi, language tool ini sangat cocok digunakan untuk esai, academic writing, laporan, dan tugas presentasi. Kedua, guru dapat menjadikan language tool sebagai bagian penilaian editing. Yang ketiga, kombinasikan dengan aplikasi speaking atau grammar untuk pembelajaran menyeluruh. Demikian pembahasan lengkap mengenai language tool. Dengan fitur grammar, checking yang kuat, dan kemampuan memperbaiki gaya bahasa, language tool merupakan alat yang sangat bermanfaat bagi siswa, guru, dan mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan menulis bahasa Inggris. Pada video selanjutnya, saya akan membahas aplikasi berikutnya, yaitu Splash Learn, yang lebih berfokus pada pembelajaran untuk anak-anak. Yang keempat, ada Splash Learn. Splash Learn adalah aplikasi pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi yang dirancang untuk anak-anak dari usia 4 sampai 10 tahun. Walaupun terkenal dengan materi matematika, Splash Learn juga menawarkan program bahasa Inggris yang berfokus pada reading, phonics, vocabulary, dan comprehension. Aplikasi ini menggunakan pendekatan berbasis permainan,
game-based learning sehingga pembelajaran terasa menyenangkan dan tidak membosankan bagi anak-anak. Jadi menurut saya ini tuh tidak beda jauh dengan quizzes. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja Splash Learn. Splash Learn bekerja menggunakan sistem adaptive learning engine di mana tingkat kesulitan game akan menyesuaikan kemampuan anak. Cara kerjanya itu yang pertama, anak memulai dari level dasar. Yang kedua, aplikasi mengamati performa anak dalam menjawab soal. Yang ketiga, jika ada kesulitan, permainan akan menjadi lebih mudah untuk memberikan penguatan. Yang keempat, jika anak cepat memahami materi, level berikutnya otomatis meningkat. Metode ini sangat efektif untuk young learners yang biasanya memiliki rentang perhatian pendek dan membutuhkan pembelajaran yang seru. Selanjutnya, saya akan membahas fitur utama dari Splash Learn. Pertama, phonics dan letter recognition. Untuk anak-anak yang baru mulai belajar membaca, Splash Learn menyediakan latihan mengenai huruf, bunyi, dan kombinasi fonik. Misalnya mengenali bunyi ish, sh, t, atau kata sederhana seperti cat, sun, sheep. Yang kedua, vocabulary games. Ada game yang melatih pemahaman kosakata dasar seperti warna, angka, hewan, benda sehari-hari, hingga kata kerja dasar. Yang ketiga, reading comprehension stories. Splash Learn menyediakan cerita pendek interaktif dengan pertanyaan pemahaman sederhana. Cerita dikemas dengan animasi yang menarik sehingga anak tetap fokus. Yang keempat, sight words practice. Anak-anak bisa belajar kata-kata umum yang sering muncul pada teks pembuka seperti the, and what, where, dan sebagainya. Kelima, rewards dan motivation system. Setiap keberhasilan dalam game memberikan reward berupa bintang, karakter, atau item untuk memotivasi anak belajar lebih lama. Yang keenam, progress tracking for teachers and parents. Guru atau orang tua bisa melihat perkembangan anak dalam bentuk grafik termasuk kemampuan membaca, phonics, dan vocabulary. Selanjutnya, relevansi Splash Learn dalam pengajaran bahasa Inggris. Splash Learn sangat relevan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak-anak karena yang pertama, pendekatannya fun dan tidak menakutkan. Kedua, cocok untuk pembelajaran awal, membaca atau literasi. Yang ketiga, mendukung kurikulum dasar bahasa Inggris. Yang keempat, mempermudah guru membuat aktivitas menarik. Yang kelima, mendorong anak belajar secara mandiri. Untuk guru TK, SD awal, atau pendidik PAUD, aplikasi ini bisa menjadi solusi efektif untuk memperkenalkan bahasa Inggris secara menyenangkan. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh penggunaan dalam kelas. Yang pertama untuk word of activity. Di awal pembelajaran, guru bisa memainkan satu game phonics 5 menit sebagai pemanasan kelas. Yang kedua, ada rotating station. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Salah satu station adalah penggunaan Splash Learn untuk vocabulary atau phonics. Yang ketiga, homework assignment. Guru memberikan tugas online, misalnya menyelesaikan level CVC words atau sight words level 2. Yang keempat, class challenge. Guru membuat tantangan siapa yang bisa memperoleh 20 stars dalam 1 minggu. Ini memicu motivasi anak. Yang kelima, story time with question. Guru memutar cerita interaktif dari Splash Learn dan melakukan tanya jawab sederhana. Selanjutnya, kelebihan Splash Learn. Yang pertama, interaktif dan menyenangkan. Anak-anak tidak merasa seperti sedang belajar. Yang kedua, cocok untuk beginner, mulai dari alfabet, phonics, hingga reading level awal. Yang ketiga, adaptive dan personalized learning. Materi menyesuaikan kemampuan siswa. Yang keempat,
full visual and audio support, membantu siswa dengan gaya belajar kinestetik, visual, dan auditory. Yang kelima, progress report yang lengkap. Guru dapat memantau hasil belajar dengan jelas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kekurangan splash learn. Yang pertama itu splash learn kurang cocok untuk remaja atau dewasa. Desainnya itu terlalu anak-anak dan mungkin tidak dianggap serius juga. Yang kedua, tidak fokus pada grammar, hanya menekankan reading dan phonics. Yang ketiga, beberapa game butuh koneksi internet stabil. Dan yang keempat, materi bahasa Inggris masih lebih sedikit dibandingkan matematika. Selanjutnya, saya akan merekomendasikan penggunaan. Yang pertama, sangat cocok untuk TK sampai SD kelas awal. Yang kedua, gunakan sebagai alat bantu, bukan materi utama. Yang ketiga, lakukan kombinasi dengan aktivitas offline seperti flashcard, storybook, dan sing activities. Yang terakhir, sempurna untuk model pembelajaran berbasis play and learn. Demikian penjelasan lengkap mengenai splash learn. Aplikasi ini sangat cocok untuk guru yang ingin menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif bagi anak-anak, terutama dalam literasi dasar dan penggunaan vocabulary. Selanjutnya, saya akan membahas aplikasi terakhir dalam studi komparatif ini, yaitu Genius AI. Yang terakhir adalah Genius AI. Genius AI adalah fitur kecerdasan buatan yang terintegrasi dalam platform Genius, yang sudah lama dikenal sebagai penyedia video pembelajaran dan latihan soal untuk siswa SD sampai SMA. Dengan adanya Zenbot, yaitu chatbot AI mereka, siswa dapat bertanya mengenai materi pelajaran, mendapatkan penjelasan konsep, menyelesaikan soal, hingga menerima rekomendasi materi sesuai kebutuhan belajar mereka. Berbeda dari aplikasi internasional seperti Lingodeer atau Topol, Genius AI dirancang khusus untuk konteks kurikulum Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja Genius AI. Genius AI bekerja dengan beberapa teknologi. Yang pertama, chat-based AI tutoring. Siswa bisa bertanya apa saja. Misalnya, Bu, jelasin simple past tense dong. Lalu AI memberikan penjelasan versi sederhana dan contoh soal. Yang kedua, personalized learning path. Berdasarkan aktivitas siswa, AI memberikan rekomendasi materi, latihan, dan video pelajaran. Yang ketiga, soal dan penjelasan otomatis. AI bisa memberikan langkah pengerjaan, pembahasan, atau clue jawaban. Yang keempat, konteks kurikulum Indonesia. Penjelasannya disesuaikan dengan standar sekolah Indonesia sehingga sangat relevan untuk ujian sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur utama dari Zenbot. Pertama, Zenbot AI Tutor Chat. Siswa bisa bertanya dengan bahasa sehari-hari seperti sedang chat dengan tutor private. Zenbot memberikan jawaban lengkap beserta contoh kalimat dan latihan tambahan. Yang kedua, video pembelajaran bahasa Inggris. Zenius menyediakan ribuan video bahasa Inggris mulai dari grammar dasar, reading comprehension, hingga materi akademik untuk SMA. Yang ketiga, latihan soal dan pembahasan. Siswa bisa mengerjakan soal reading atau grammar. Yang AI menjelaskan alasan benar salahnya. Yang keempat, rekomendasi pembelajaran. Jika siswa sering salah di tenses, Genius AI akan merekomendasikan video tenses atau latihan tambahan. Kelima, penjelasan dengan bahasa yang mudah. AI berusaha memberikan yang sesuai dengan gaya bahasa siswa Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas relevansi Genius AI untuk pembelajaran bahasa Inggris. Genius AI sangat cocok digunakan dalam konteks sekolah Indonesia. Karena materi yang diberikan sesuai kurikulum nasional, guru dan siswa bisa menggunakannya untuk yang pertama, belajar grammar dasar. Yang kedua, memahami struktur teks, deskriptif, naratif, prosedur.
Yang ketiga, melatih reading comprehension. Yang keempat, mempersiapkan ujian sekolah maupun UTBK. Dan yang kelima, belajar melalui pendekatan bilingual. Kelebihannya adalah siswa tidak perlu beradaptasi dengan konteks asing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh penggunaan dalam kelas. Yang pertama, tugas grammar practice. Guru meminta siswa untuk bertanya ke Z-word tentang present perfect, lalu meringkas penjelasannya. Yang kedua, homework reading comprehension. Siswa mengerjakan latihan reading di aplikasi, lalu melihat pembahasan otomatis dari AI. Yang ketiga, group discussion. Siswa membandingkan jawaban AI tentang teks naratif untuk berdiskusi mana yang paling benar. Yang keempat, pre-test dan post-test mandiri. Siswa melakukan latihan di awal dan akhir minggu untuk melihat peningkatan. Yang kelima, penguatan materi ujian. Sangat efektif digunakan menjelang PTS, PAS, atau UTBK. Selanjutnya, kelebihan Genius AI. Yang pertama itu sesuai kurikulum Indonesia, tidak membingungkan siswa dengan format asing. Kedua, bahasa mudah dipahami. AI mampu menjelaskan secara sederhana dan konstekstual. Yang ketiga, banyak video pembelajaran pendukung. Yang keempat, cocok untuk semua jenjang SD sampai SMA. Yang kelima, latihan soal lengkap dengan pembahasan. Kekurangannya Genius AI itu yang pertama, tidak terlalu mendalam untuk speaking. Tidak ada conversational AI seperti TOEFL. Yang kedua, fokus grammar dan reading, kurang writing improvement. Tidak sekuat language tool dalam analisis tulisan. Yang ketiga, kebergantungan pada internet stabil. Yang keempat, AI belum se-powerful aplikasi internasional, tapi cukup untuk tingkat sekolah. Yang ketiga, selanjutnya saya akan menjelaskan atau merekomendasikan penggunaan. Yang pertama itu Genius AI cocok untuk siswa SD sampai SMA sebagai pelengkap materi sekolah. Yang kedua, guru dapat menjadikan Genius AI sebagai alat remedial dan penguatan. Yang ketiga, gunakan bersama aplikasi lain seperti TOEFL untuk speaking dan language tool untuk writing agar pembelajaran lebih menyeluruh. Demikian analisis lengkap mengenai Genius AI. Aplikasi ini sangat relevan untuk siswa Indonesia karena mengikuti kurikulum nasional dan menawarkan penjelasan yang mudah dipahami. Dengan kombinasi video pembelajaran, latihan soal, dan tutor AI, Genius dapat menjadi pendamping belajar yang efektif. Dengan ini, berakhir sudah seri video saya tentang 5 aplikasi AI untuk pengajaran bahasa Inggris. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Selanjutnya mungkin untuk kesimpulannya, tidak ada satu aplikasi yang paling lengkap untuk semua kebutuhan. Namun ketika digunakan bersama, kelima aplikasi ini mampu menciptakan pembelajaran bahasa Inggris yang jauh lebih efektif, personal, dan interaktif. AI bukan pengganti guru, tetapi menjadi alat pendukung yang dapat memaksimalkan proses belajar siswa. Dengan memanfaatkan teknologi dengan tepat, pengajaran bahasa Inggris bisa menjadi lebih mudah, menyenangkan, dan relevan bagi pembelajaran di berbagai jenjang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.